Mas Prima Jogja. Jujur, aktivitas keseharian saya ngajar TPA di salah satu masjid di dekat Jalan Yepambayun, atau bagi teman-teman yang tinggal di kota gede yang mendengar Samalo, di Barat Samalo, saya ada di situ jam 4 sampai jam 5 sore. Setiap hari Senin sampai Jumat. Namun saat terjadinya COVID-19, hampir 1 tahun off hingga Desember 2020 mulai 3 hari dengan sistem 2 grup, namun tidak efektif. Setahun kemudian di 2021 dibuatlah full Senin sampai Kamis hingga Februari tahun 2022. Diffable lifestyle, activities, personality, technology for the blind, audio blog. Here it is. MPJ Podcast. Presented by Mas Prima Jogja. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman. Saya Mas Prim dengan nama lengkap Prima Agustiawan. Di podcast pertama ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun memang ada beberapa teman yang sudah kenal dengan saya, baik di media sosial maupun secara langsung. Tapi tidak salahnya untuk berkenalan agar lebih erat silaturahim kita. Walaupun bermula dari podcast ini, usia 28, saya lahir di kota Yogyakarta. Untuk pendidikan lulusan S1, Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Lulusan 2020 dalam bahasa Indonesia 2020. Untuk administrasinya sebelum wisuda tahun 2019. Wisudanya 2020. Untuk profesi saat ini belum punya profesi tetap atau pekerjaan tetap. Jujur, aktivitas keseharian saya ngajar TPA di salah satu masjid di dekat Jalan Yepambayun, atau bagi teman-teman yang tinggal di kota gede yang mendengar Samalo, di Barat Samalo, saya ada di situ jam 4 sampai jam 5 sore. Setiap hari Senin sampai Jumat. Namun saat terjadinya COVID-19, hampir 1 tahun off hingga Desember 2020 mulai 3 hari dengan sistem 2 grup, namun tidak efektif. Setahun kemudian di 2021 dibuatlah full Senin sampai Kamis hingga Februari tahun 2022. Namun karena kasus bertambahnya Omikron, jadi berawal dari klasikal menjadi ngaji dan pulang. Tapi untuk harinya hanya Senin sampai Kamis. Di tempat lain tapi di kampung. Aslinya 3 hari, Selasa, Kamis, Sabtu. Namun karena barengan dengan yang di Barat Samalo, khususnya di hari Selasa, Kamis dan Sabtu diganti Selasa, Jumat, Sabtu. Untuk Selasa itu hanya yang di Barat Samalo. Kalau double takutnya kecapean, jadi hanya Jumat dan Sabtu 2 hari dari jam 4 sampai jam 5 pada asar. Terkait dengan hobi, ini masih dalam pencarian. Enggak. Maksud saya bukan pencarian. Ada, tapi memang perlu pengasahan, terutama dalam satu bidang yang harus difokuskan. Terkait dengan hobi di sini ada vokal, termasuk core-nya itu ada di seni dan musik. Terus terkait dengan pidato, nah ini memang belum diasah. Dan yang baru saya asah adalah menulis sejak 2020. Teman-teman yang pernah membuka tulisan yang ada di Facebook, banyak status-status yang saya tulis dan juga di blog, plus salah satu situs komunitas, sudah 7 atau 8 lupa, mau nambah lagi. Jadi ada 3, seni, terus di pidato sama nulis. Dan untuk tambahan utak-utak, kalau bahasa kerennya itu oprek-oprek, tapi bukan oprek-oprek yang kelas berat. Saya masih ringan, bukan oprek-oprek sembarang oprek seperti pasang software, uji coba software tertentu yang mudah dioperasikan dan aksesibel untuk pembaca layar, terutama komputer. Terus terang, kalau untuk komputer ini menarik untuk diulik. Di Android saya jarang oprek, memorinya tidak cukup, hanya beberapa aplikasi saja yang saya oprek. Tapi bukan berarti dibongkar, karena saya kurang ahli dengan bongkar file APK dengan aplikasi APK editor seperti yang dilakukan teman-teman. Saya hanya bisa mencoba aplikasi saja sebagai user. Jadi yang saya sebutkan 3 plus 1, kalau dijumlah jadi 4. Walaupun sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari, tapi yang paling saya pelajari baru 4. Basement TI. Terkait dengan Basement TI, termasuk dengan oprek-oprekannya, salah satunya adalah editing audio. Ada beberapa software yang ini baru saya coba. Aplikasi ini untuk editing audio, dan ini
dijuluki sebagai aplikasi editor sejuta umat tunanetra, namanya GoodWave, dan ini saya gunakan untuk editing podcast dan juga editing audio sederhana, walaupun nggak seprofesional teman-teman yang awas ataupun teman-teman tunanetra yang rajin sekali mengedit audio dengan GoodWave ini. Ada beberapa trik yang di situ harus menggunakan efek sehingga menjadi 3D. Efek 3D ini sering digunakan oleh teman-teman netra tertentu yang membuat proyek sebuah drama audio, dan ini saya lakukan. Basement terkait dengan pidato, salah satunya dalam dakwah secara basic. Untuk seni itu ada beberapa macam, sastra dan juga seni drama. Nah, ini yang saya pelajari baru vokal dan musik. Kalau musik kurang telaten, keyboard ya saya kurang telaten. Saya mah justru sukanya yang seni vokal. Terkait dengan seni, terutama yang mocopat baru terasah 2012. Saat itu mengikuti sebuah acara dan itu diikuti oleh SMA, SMK sederajat dalam acara Pekan Budaya di kota Yogyakarta. Bulan Desember, saya mewakili salah satu SMA Muhammadiyah yang ada di Jogja, dekat rumah di Jalan Mondorakan. Terus satu lagi yang akhir adalah monolog. Ya, ini ciri khas tersendiri. Mohon maaf, bukan bermaksud pamer. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan anugerahnya, yakni monolog, berawal dari mendengarkan wayang ataupun mendengarkan cerita-cerita anak-anak. Kalau dahulu disebut dengan dongeng, dan itu saat SD dikompetisikan pada tahun 2007 dalam acara FASI, Festival Anak Soleh Indonesia. Itu untuk seni. MPC Podcast. Selanjutnya untuk prestasi, mohon maaf, saya bukan bermaksud pamer. Harapan saya dengan berbagi prestasi menjadi motivasi buat adik-adik yang ada di SD, SMP maupun SMA. Ada beberapa yang juara 1, 2, dan 3. Yang pertama, juara 3 tingkat provinsi Festival Anak Soleh Indonesia kategori Dongeng Islami di tahun 2007. Saat itu belum ada fasi istimewa atau Festival Anak Soleh Indonesia khusus untuk difabel, dan dimulai di Yogyakarta, bermula cikal bakal TKTPA di tahun 84. Saat itu mulai fase istimewa itu 2020. Periode pertama diikuti oleh SLP se-DIY. Kalau tidak salah ada 9 cabang lomba yang diikuti. Kembali ke fase di tahun 2007 mewakili TPA, dan terus terang dari semua peserta baru saya yang difabel karena mayoritas pesertanya itu non-difabel, awas semua, dan saya juara 3 tingkat provinsi. Alhamdulillah. Untuk 2012 Pekan Budaya Kota Yogyakarta kategori mocopat tingkat SMA dan SMK sederajat. Alhamdulillah juara 1 dan mewakili salah satu SMA Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Seperti yang saya sampaikan, saya sekolah di salah satu SMA Muhammadiyah di dekat Jalan Mondorakan. Dan untuk yang ketiga juara 2, tapi ini bukan seni, namun FLSSN juara 2 tingkat provinsi kategori matematika cerdas cermat di tahun berapa itu ya? Yang provinsi itu ya, 2013 bulan Mei. Terus yang terakhir ini bukan juara 1, 2, 3 tapi juara umum. Kalau yang pertama itu kan dongeng, kalau yang itu sudah masuk berkisah. Dan ini bukan santri lagi tapi mewakili pengajar, ustadz dan ustadzah tahun 2015. Dan termasuk peserta yang istimewa. Ya hampir semacam fasi lah. Kayak mirip fasi, namun ini khusus untuk ustadz dan ustadzah. Dan ini bareng, gak hanya untuk ustadz dan ustadzah, ada juga yang untuk santri. Ya gak terlalu banyak lah untuk prestasi, gak sebanyak teman-teman yang punya prestasi segudang. Masya Allah, kayak barang. Segudang, no. Itu saja yang saya share untuk prestasi, gak banyak banget. Terus terang kalau untuk prestasi saya minim. Walaupun memang ada yang juara 1, 2, 3, 1, 2, 3, juara umum. Jujur saya itu untuk prestasi sedikit. Sekali lagi, gak sebanyak teman-teman yang di luaran sana yang punya prestasi baik akademik maupun non-akademik, hanya bisa dihitung jari. Dalam akademik nggak ada. Untuk yang lain, aktivitas keorganisasian, pengalaman organisasi yang saya ikuti dari tahun 2010 hingga sekarang. Di antaranya yang pertama, 2010 masuk anggota pimpinan cabang Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Yogyakarta. Terus yang kedua, masuk pimpinan daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia
pada tahun 2013 sama-sama kota Yogyakarta. Yang selanjutnya masuk anggota pendidikan Al-Quran Mu'adz bin Jabal sebagai asatid di tahun 2014 hingga sekarang. Untuk lintas difabel di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau bisa disingkat PPDI Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Namun untuk organisasi umum diantaranya yang pertama Pendidikan Al-Quran Mu'adz bin Jabal masuk keanggotaan Takmir 2022-2025 Takmir Masjid Perak. Terus masuk Jamaah Pengajian Pemuda Muhammadiyah 2019 hingga sekarang. Sebenarnya kalau organisasi ini tidak terlalu banyak. Terus terang yang saya ikuti hanya sebagian, khususnya yang ada di sekitaran tempat tinggal di kota gede, termasuk di musola sebagai jamaah musola Al-Misbah. Sebenarnya sih masuk sifatnya untuk bagian TPA di musola di tahun 2015 hingga sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Bila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa klik tombol message apabila teman-teman mempunyai aplikasi Anchor yang ada di Android atau iPhone, atau bisa kirim di IG bisa @masprima_jogja kalau mau tanya-tanya, atau bisa ke Twitter @mas_prima_jogja. Tapi kalau lebih tepat bisa ke IG. Dan mohon maaf saya itu jarang aktif kalau di sosmed. Untuk instant messaging hanya 2, WA dan Telegram. Via nomor bisa di 085 640306004. Itu kalau via nomor. WA dan Telegram ada semua. Terima kasih, selamat beraktivitas, jaga terus kesehatan teman-teman semua. Jangan lupa prokes karena pandemi ini belum selesai. Tetap ikhtiar untuk menjaga diri dan keluarga juga orang-orang yang ada di sekitar. Terus semangat, jangan lupa bahagia, terus berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.